Masalah yang sudah terjadi di umroh, hanya masalah tayamum. Kalau kita sampaikan harus ada bentuk debunya, debu yang suci. Nah, ada sebagian itu bilang boleh kita bertanding ke Maliki kalau di pesawat itu, boleh kan tayamum. Seandainya kita pakai yang wudhu atau tayamum pesawat itu kan, apakah kita boleh kita harus mengganti sholatnya di kodok nanti setibanya di tanah suci atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembahasan syarat ya. Syarat yang itu harus menggunakan debu, dan debunya itu yang bakal digunakan. Debunya itu harus dari tanah ya. Semua pendapat kalau di Mesir itu akan memiliki debu, tepung ada debunya, berkat ada debunya, semen ada debunya, bisa nggak dijadikan yang buat besar? Debunya harus dari tanah. Perintahnya itu kata yang kamu sahih dan thayyibah berkurang. Pertanyaan kalian dengan sahih thayyibah. Nah, sahih dan thayyibah Imam Syafi'i satu-satunya yang mentafsirkan sahih dan thayyibah itu harus tanah yang ada debunya. Harus tanah yang ada debunya. Jadi kalau tanah nggak ada debunya nggak bisa tayamum. Nggak bisa. Karena nggak ada debunya baru hujan, permukaan lukanya kering, di atas kering. Kalau kita nggak ada debunya lagi, ada tanah basah. Itu nggak bisa jadi kata ya. Kalau kata yang lain termasuk Maliki, sahidah itu artinya kullu ma yas'alu ala semua yang ada di permukaan bumi itu namanya sahih. Jadi bagi kita sendiri ini bisa dipakai untuk tayamum. Jadi tidak harus ada debu, karena dia tidak ditafsirkan adanya debu. Artinya usapkan tanganmu di mana aja di permukaan bumi. Boleh usapkan bagi ke muka dan tangan. Bertanya dari boleh nggak kita bertakbir dengan matahari? Boleh, karena di dalam tayamum itu nggak banyak perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Wudhu pun ada perbedaan pendapat, itu pun nggak gitu banyak. Makanya kan boleh ketika tawaf kita bertakbir dengan benar. Nah, sekarang boleh nggak? Boleh, karena nggak terlalu banyak juga perbedaan itu nggak signifikan. Kalau udah pakai cuma yang penting muka dan tangan rata, itu langsung dalam Quran. Kalau dalam Quran ini soalnya potensi itu berbeda. Nah, kalau sholatnya ini boleh nggak harus pakai Maliki itu sampai tawafnya harus pada Syafi'i atau Maliki itu ada dua pendapat. Apakah harus takbir itu di dua qadiyah yang berbeda atau di dalam satu qadiyah aja? Kan wudu itu syarat untuk tawaf, syarat untuk sholat. Ketika wudunya Maliki, apakah sholatnya harus yang dipraktikkan di dalam kata Maliki ada dua pendapat? Dan katakan nggak perlu. Sholatnya Syafi'i nggak perlu. Ini juga kan sama yang tadi. Dan pertanyaannya, apakah masih wajib qadha? Kalau sholat yang sholat itu, Allah mengatakan tetap wajib qadha, karena kita tidak mustaqil di dalam walaupun pakai wudu. Nah, di pesawat itu boleh nggak kita tayamum? Karena air ada. Tinggal kita ketika kasih makan berapa kali di pesawat kalau internasional kita air beneran pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita berkali makan pramugari kan gitu. Ini tadi kan bisa kan di kawasan ini bisa, cuma karena handphone dalam keadaan juga tidak stabil. Apalagi ada migran yang ada bisa jatuh dari kawasan ini karena pesawatnya nggak terus tenang posisinya. Kalau nabrak awan yang ini lumayan ada getaran, apalagi air masuk pesawatnya nggak terlalu besar, getaran begitu terasa. Itu tidak diwajibkan lagi harus boleh daya. Bagusnya lagi sebelum naik
pertanyaan boleh dipakai boleh. Kalau di pesawat tetap masih wajib rokok. Kalau di pesawat itu bukan masalah tayamumnya aja, banyak hukum juga yang tidak bisa diterapkan dan dia itu tidak mustahil karena kita di antara kami menunggu. Itu alasan pertama. Sholat yang dilakukan di pesawat itu istilahnya cuma dialog untuk menghormati waktu sholat. Dan ini poin penting juga ini. Ada orang umroh untuk melaksanakan kewajiban umroh dia meninggalkan kewajiban sholat. Jadi di dalam pesawat itu tidak sholat sosial. Ini aneh tapi nyata. Pemimpin kita harusnya ada tanggung jawab juga untuk kasih tahu. Saya biarin aja. Sholat itu jangan agak mana mau umroh tinggal sholat, mau sholat makan. Gak ada istilahnya kalau umroh mari sholat ini. Bisa. Baik, ada sekali. Ada yang lain? Jadi tayamum itu kan menggunakan anggota badan tangan. Kebetulan yang sakit itu tangan di apa ya? Di pada kepala kena tangan kepala. Jadi bagaimana caranya kita bertayamum? Itu tayamum plus wudu plus tayamum, bukan tayamum aja kan? Kalau pantai itu kan berarti dia masih bisa aktivitas. Jadi yang kita katakan harus wudu plus tayamum. Yang ditayamumkan ya kalau digigit semuanya itu kayak ada aja. Yang digigit itu cuma dianjurkan aja, gigitnya dikasih debu. Debu itu juga waktu di tayamum itu begini ya. Sehingga sedikit aja, nggak usah perlu banyak kan. Kalau perlu debunya ada di sini semua. Kotor kan biasanya debu itu. Kalau habis wudhu nggak disunahkan dilap, silapun aula. Kalau habis tayamum dilap nggak apa-apa karena itu di sini. Jadi kalau yang dikit mana yang masih muncul tangannya itu yang dioles pakai air juga wajib wudhu. Tayamumnya pas sudah membasuh wajah. Tayamumnya pakai debu di muka, di tangan lagi. Bukannya ketika wudhu kena air yang ini aja dikasih apa debunya kan? Muka dan tangan. Setelah itu dia basuh tangannya, basuh kepalanya, basuh kaki. Makanya yang kalau luka-luka dikit jangan manja pakai plester. Gak boleh juga itu. Itu pencegahan air. Kita nggak bilang pernah jelas di bab itu. Gak boleh terdapat sesuatu yang bisa mencegah air mengenai kulit di anggota wudhu. Sama ketika mandi wajib. Begitu yakin saya pakai koyong masih ada leket-leketnya hilangin. Plester juga ada leket-leketnya hilangin. Kecuali memang kalau nggak dipakai plester kalau wudhu apa itu kan skemanya wudhu plus tayamum. Di bagian yang bisa kena air. Yang nggak bisa ambil wudhu habis. Ambil ya. Terus lanjutin wudhu setiap sholat dia wudhu. Nah kalau dia sholat maghrib sudah wudhu plus tayamum. Sholat isya wudhunya belum batal. Tayamum itu per satu sholat satu tayamum kalau boleh biasa. Tayamumnya aja diulangi. Tayamumnya juga ya. Makanya kita katakan bukan berarti tayamum mengganti wudhu. Air ada kalau sholat belajar tayamum nggak bisa. Satu titik kita bakal tayamum tuh. Dan ini belum masuk di pembahasan. Cuma gambaran kita kasih dari awal.